Halo, assalamualaikum. Apa kabar kawanku semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu tentunya, amin. Nah, ini alhamdulillah pada siang hari ini saya ada di kawasan Candi Borobudur ya, masih di bawah. Ini kita mau masuk ke Candi Borobudur, namun kita akan registrasi tiketnya dulu. Karena tadi tiketnya kita beli secara online ya. Nah, di sini kita akan registrasi dulu untuk masuknya, karena sekarang belinya secara online. Per tiketnya berapa? 120. Oke. Pelataran sini untuk tiket, harga tiket 50 ya, kurang lebih tadi kayaknya untuk di pelataran Candi Borobudur aja. Nah, kalau ini lain lagi. Kalau tiket pintu masuk ini tiket 120 untuk naik ke candinya. Nah, di sini akan registrasi juga di sini ya, di scan ya. Nomor antrian 02. Hah? Oh, di pos ini. Oke, kita lanjut masuk kayak di bandara ya. Masuk. Oh, Mas, kalau ada lah. Oh, ada. Oh ya. Masuk aja. Ini tertugas bentar, sama penitipan doang, penitipan. Ambil sendal. Di sini dapat sendal ya, soft sendal, sama itu tas cangklongan untuk naruh sendal. Di sini. Oh ya, sekalian ya. Right in front of the gate, there will be a special officer with a gadget in his hand. Need to scan in your wristband. Then on the monitor, they can count how many people on the temple. Same thing when you are leaving the temple, right at the exit, another officer will do the same scan out with your wristband. And then visit the temple. Then we are now allowed to walk on the temple only for maximally 1 hour. Of course, one of Borobudur temple is not only stone. Oke, ini sudah mulai mendaki ya, untuk masuk ke Candi Borobudurnya. Ini waktu dulu saya masih kecil nggak seperti ini. Pokoknya sangat berubah total bagi saya, dan saya lupa ingat tuh sana naiknya dari sana ya. Dulu kayaknya nggak seperti ini.
Dulu masuk mobilnya nggak terlalu jauh, kayaknya dulu dekat. Ini tadi makanya jalannya kita jauh karena parkir mobilnya jauh-jauh dari tempat Candi Borobudur ini. Jadi untuk mengurangi getaran ya. Nah, ini sudah sampai di atas, di pelataran Candi Borobudur. Nah, ini kalau untuk ke Candi Borobudur hanya tiket 50, kurang lebihnya hanya sampai di sini aja. Tiket yang cuma 50 ya, hanya sampai di sini saja. Nah, ini masuk lagi, ini naik ya, naik ke candi. Tadi di scan dulu tangannya yang tadi pakai gelang itu, gelang kertas untuk di scan. Nah, kita nanti turunnya juga di scan lagi juga. Nah, ini pemandunya untuk menerangkan sejarah-sejarahnya dulu. Ya, ini setiap gambaran patung yang ada di batu ini semua ada riwayatnya, ada sejarahnya. Nah, ini lagi diterangkan ya. Nah, setiap di sini tuh ada gambar patung, dan di sini untuk sejarahnya zaman dahulu. Jadi untuk kawanku, barangkali kawanku pengen berkunjung ke Candi Borobudur, bisa untuk video ini sebagai referensinya ya. Nah, ini tempatnya seperti ini, kita naik lagi ya. Yuk. Masya Allah, pokoknya ya, ini hanya ini batu ditumpuk-tumpuk ya, tapi luar biasa. Alhamdulillah, dengan kebesarannya hanya batu yang ditumpuk-tumpuk namun kokoh dari zaman dahulu ya. Entah tahun berapa berdirinya ini, lupa, dan nggak tahu kalau kita nggak lihat di sejarahnya. Tadi kita nggak tanya, pokoknya ini sangat takjub lah. Naik terus, pendaki. Nah, di sini banyak wisatawan ya guys. Masya Allah, indah tempatnya, angin semilir-semilir, walaupun matahari panas tapi angin semilir-semilir. Nah, ini semua candi sama ya. Nah, di sini terdapat mitos ya, katanya barang siapa yang bisa memegang salah satu stupa di dalam itu sambil memohon, katanya insya Allah terkabul. Tapi itu entah kebenarannya saya kurang tahu, tapi ada mitos seperti itu. Kalau tangannya panjang belum tentu bisa megang yang ada di dalam stupa ya. Tapi walaupun tangannya pendek, kalau emang direstui, kalau emang hoki, bisa memegang katanya. Tapi stupa yang mana, patung yang mana ya, ini karena ini candinya sama semua, kurang lebihnya juga sama, ini satu ukuran kayaknya ya.
Jadi tadi saya tanya sama pemandunya, Pak, betul nggak di sini saya dengar katanya nih barang siapa yang bisa memegang patung yang ada di dalam ini membawa hoki. Nah, katanya dengan 3 permintaan insya Allah akan dikabul katanya. Itu betul apa hanya mitos saja, Pak? Jawabannya beliau hanya mitos begitu. Ya, kita di sini ambil hikmahnya, ambil berkahnya ya. Pasti setiap perjalanan ada hikmahnya, dan setiap kita kunjungin juga pasti ada berkahnya lah untuk kita. Nah, kita naik lagi ya. Nah, ini entah ada berapa tingkat ya. Nah, ini paling atas ini, namun dilarang masuk, dilarang naik ke atas. Nah, ya. Saya perhatikan ini diantara patung-patung ini ya, stupa ya, ini itu sama, nggak ada bedanya. Besarnya sama, tingginya sama. Nah, tapi untuk sekarang dilarang untuk, nah, tangan kita masuk ke dalam ini nggak boleh sekarang. Kalau dulu sih bisa ya, sekarang nggak boleh. Tadi saya coba tangannya masuk ke dalam rogoh itu, nggak boleh. Untuk menjaga kelestarian, takutnya rusak atau gimana juga kurang tahu, pokoknya nggak boleh. Makanya ada kabar itu, katanya kalau tangan kita bisa menyentuh yang ada di dalam stupa itu, katanya itu hoki ya, hoki kita itu membawa hoki. Dengan kita sungguh-sungguh berdoa ya, katanya insya Allah akan dikabul ya, apa permintaan kita dijabah katanya. Tapi kita bingung nih stupa yang mana nih, karena ini banyak banget dan bentuknya juga sama persis. Di dalam itu adalah patung ya, patung kayak patung apa ya, kayak patung Buddha lah, pokoknya kurang tahu, pokoknya di dalamnya ada patung. Nah, kalau tadi saya megang sebelum tahu bahwa ini dilarang lagi, saya emang tadi coba pegang, alhamdulillah saya bisa pegang tuh, Pak. Cuman apakah itu yang dinamakan stupa yang kalau dipegang itu membawa hoki atau bukan ya? Karena di sini juga sama semua ya. Saya rasa sih kalau dipegang semua sih bisa dapet. Cuman yang kalau dipegang itu walaupun orangnya tinggi besar, tangannya panjang, belum tentu kesampaian. Tapi kalau yang kecil, tangannya pendek juga bisa saja kepegang kalau itu emang betul-betul hoki. Tapi saya rasa sih semua bisa pegang semua ini. Nah, entah ada berapa hektar ya, tadi di bawah sih diterangkan ya, sekian hektar kawasan ini, lahan ini sekian hektar, dan sejarahnya juga tadi diceritakan waktu di bawah. Nah, cuman kita lupa lah, kita terlalu fokus untuk melihat, fokus untuk pengen segera sampai di atas, sampai lupa tadi diceritakan sejarahnya. Lupa untuk saya menceritakan ya, takut salah ya, pokoknya begitulah kira-kira. Nah, ini pokoknya Masya Allah sangat indah banget di sini di atasnya. Anginnya semilir-semilir. Ini bagi kawanku, saudaraku dimanapun berada, barangkali yang belum pernah berkunjung untuk ke Candi Borobudur ini, bisa lihat di video ini dulu ya. Tuh. Nah, di Jogja juga alhamdulillah
ada kemarin saya di sana di alun-alun ya, di Beringin Kembar katanya yang bisa untuk melewati di selah Beringin Kembar, di tengah-tengah Beringin Kembar itu katanya bagus. Alhamdulillah kemarin saya bisa, walaupun awalnya belok-belok tapi bisa melewati. Alhamdulillah. Nah, kalau di sini ya ada patung-patung di dalamnya nih, di dalam sini yang patung-patung ini itu dalamnya patung ya. Tuh sama semua tuh. Tuh 2 3 entah ada berapa biji tuh. Oh ya, tadi saya melihat ini salah satunya sudah ada yang kebuka separuh dan kelihatan patungnya. Tadi di mana ya? Nah, ini yang paling atas tuh, di atas tuh. Tapi nggak boleh, sayangnya nggak boleh ke atas ya. Katanya sih kalau yang naik ke atas itu hanya bila mana ada betul-betul ada kepentingan, keperluan ya bisa. Mungkin ya nggak setiap hari dibuka atau memang ditutup terus ya, saya juga kurang tahu. Tadi sih katanya orang-orang bilang boleh naik ke atas itu, tapi hanya seorang biksu katanya. Mungkin untuk berdoa atau apa, kurang tahu ya. Kalau orang-orang seperti saya, orang-orang umumnya ini nggak boleh. Ini hanya orang tertentu aja yang bisa masuk ke sini. Tuh. Ini dikunci. Nah, di atas itu, masya Allah, benar-benar ya ini. Nah, ini batu nih ditumpuk-tumpukan tuh ya. Dan juga di bawahnya ini ya, itu juga tanah, jadi nggak ada ruangan, ini murni tumpuk-tumpukan katanya batu, tapi ya kebenarannya kurang tahu. Nah, di dalam ini ada patungnya nih. Coba tuh kan, nah di dalam ini ada patungnya. Tuh, tapi kita tangannya nggak boleh masuk ya. Kalau aturannya sekarang nggak boleh. Kalau dulu sih masih boleh katanya naik ke sini, kakinya naik sedikit lah, terus masuk tuh kawanku ya. Tuh ada patung tuh di dalam. Nah ini, oh ya, ini yang sudah terbuka separuh. Nah semua itu seperti ini ya. Nih, masya Allah. Walaupun hanya sebuah patung, tapi melihatnya rasanya tuh sejuk adem ya. Sejuk adem. Nah itu ya, merinding lihatnya. Tuh ya kawanku ya, tuh ini semua dalamnya kayaknya kayak gini. Makanya saya juga bingung patung mana yang dibuka, dipegang, kadang bisa, kadang enggak. Tapi sih saya rasa yang ada di dalam ini kalau kita pegang sih bisa ya. Tapi yang katanya kadang bisa kadang enggak tahu stupa yang mana, patung yang mana. Oke lah ya, ini sudah semua sudah dikelilingi, ini tinggal turun ya. Ini di sini kurang lebihnya dikasih waktu untuk 1 jam. Ini saya di sini 1 jam nih, kurang lebihnya 1 jam. Setelah 1 jam di daerah sini dihimbau untuk kembali lagi, yaitu turun ya, alias waktunya sudah habis.
Ini tuh ya, Masya Allah, ini tumpuk-tumpuk ini luar biasa ya. Pokoknya kita nggak bisa dibayangkan dengan kebesarannya. Sebetulnya masih pengen di atas ya, nah, karena tempatnya enak, namun karena sudah habis waktunya. Nah, ini masih ini di daerah ini di bagian bawah ya, namun ini belum keluar dari pintu gerbang Candi Borobudur. Nah, kita turun sekali lagi. Di situ ada pintu untuk pemeriksaan. Nah, kita mau keluar nanti di scan. Itu yang ditangankan setiap pengunjung ke sini, yang masuk ke Candi Borobudur itu dikasih gelangnya gelang kertas. Tuh, Masya Allah ya. Ini semua batu-batu yang disusun, entah siapa pendirinya. Kita tadi nggak nanya sih ya. Untuk kawanku semua, kalau pengen tahu sejarahnya di Google juga sudah banyak ya. Dan untuk kalau pengen berkunjung ke sini, nah inilah tempatnya, bisa ditonton dulu ya, suasananya seperti ini. Tadi tanya-tanya sama pemandunya ya, jawabannya cuman itu hanya mitos saja tuh. Nah, ini scan ya, tuh ada gelang kertas. Nah, di sini di bawah ini pelataran Candi Borobudur. Ini ada gambar patung, maksudnya patung apa ya? Tuh ya, Masya Allah, ngeri ya, serem ya. Ini kata pemandunya ini sebagai penyambutan ya, sebagai penyambutan orang-orang yang berkunjung ke sini. Nah, ini patung ini yang nyambut, sebagai penyambutan. Di setiap lapisan atas itu juga ada. Ya. Nah, ini di sini pelataran Candi Borobudur. Kalau untuk ke sini tiketnya kurang lebihnya 50 tadi. Tapi nggak naik ke atas. Ya, saya rasa kalau untuk kesini nggak naik ke atas ya kayaknya kurang puas ya, hanya memandang dari bawah. Sebaiknya kalau emang rencana kesini ya kita harus naik ke atas, jadi puas. Jauh-jauh cuma hanya di luar Candi Borobudur ya sayang waktunya ya. Dan juga sayang duitnya, walaupun 50 nggak puas, nggak bisa naik ke atas ya, beda 70.000. Kalau naik ke atas tuh 120, belinya online. Kalau yang cuma di daerah sini ya kurang tahu. Sebetulnya ya walaupun online, walaupun kita belum tahu, tiba-tiba kita datang ya nanti akan dibantu dan ada aplikasinya gitu. Oke lah, mungkin ya di sini waktunya sudah habis. Ini semua sudah pada turun ya. Nah, ini adalah batu ya, batu-batu untuk serep yang contoh kayak tadi rusak. Nah, ini di sini serepnya, dan untuk gantinya juga harus persis ya. Tuh, untuk dicetak atau apa kurang tahu. Nah, ini sebagai serep pengganti bila mana ada salah satu batu yang tadi di sana rusak.
Nah di situ yuk, oh, ini banyak banget nih. Di sana juga ada, sebelah kanan tuh ada rumah joglo ya. Kita nikmati dulu, lihat-lihat di sini dulu ya. Tuh, batunya banyak banget. Oke, nah di sini ada ya rumah joglo, rumah kosong. Itu belah sana itu ada kayak gamelan. Kita akan ke sana nanti. Kita lihat-lihat. Nah, tempatnya enak banget loh di sini di Jogja ya. Bukan, di sini termasuk Jogja atau Magelang, saya kurang paham ya. Pokoknya di antara, kalau saya tadi dari Jogja sampai sini naik Grab sekitar 1,5 jam. Biayanya 217 ya. Tapi tadi saya kasih 250. Ini ada air mancur. Nah, nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini tempat museum gamelan ya. Dilarang memukul gamelan-gamelan yang ada di sini nih. Ini nggak boleh tuh. Nah, ini pasti tangannya pengen mukul nih ya kalau ngeliat seperti ini, pengen iseng dung dung dung. Tapi nggak boleh nih. Ini suaranya pasti nyaring banget ini. Nggak boleh lu teman-teman nih untuk mukul-mukul alat gamelan ini. Ada gongnya, kendang. Nih. Bagus banget nih. Nah, gamelan ya. Ntar ada orang datang iseng nih mukul tung tung tung, pasti nih. Betul, nggak boleh, dan kita nggak boleh masuk ke area sini, ke dalam nggak boleh, hanya kita bisa melihat. Nah, yuk kita muterin dulu. Tuh, orang datang tuh. Gong lah. Kayak peralatan wayang kulit. Ketoprak dah. Tuh, ada aja yang iseng ya. Udah ada tulisannya. Dung dung. Oke lah, cukup sekian dulu ya. Kita udah, ini kurang lebih, ini jam 5 nih. Kita pulang ke sana. Apa ke sana ya? Udahlah, pokoknya ke sana. Oke, terima kasih kawanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.